So we refer to this case. Sekarang kita akan mengacu pada kasus ini. There was no autopsy performed. Di dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi. Because of that, dan oleh karena itu, a natural cause of death, maka penyebab kematian alami cannot be ruled out. Tidak dapat dikesampingkan. The findings typically described in cyanide poisoning, temuan-temuan khas keracunan sianida was not described. Juga tidak diuraikan. The only examination, satu-satunya pemeriksaan, was opening the abdomen, adalah dengan membuka perut to collect toxicology specimen, untuk mengambil spesimen toksikologi, that is, yaitu the stomach contents, isi lambung, bowel and liver, kemudian juga empedu dan hati, and urine. Dan urin atau air seni. Only the stomach has been opened, hanya yang dibuka hanya perut, and the findings has been described. Dan kemudian diuraikan temuan-temuannya. The finding by the pathologist, temuan-temuan yang didapat oleh ahli patologi, was that there was erosion in the stomach. Adalah adanya pengikisan pada lapisan lambung. And this finding is described. Dan temuan ini dijelaskan, dideskripsikan on a case, on a body, pada tubuh that the post-mortem was performed 3 days later. Maaf, pada jenazah sewaktu dilakukan pemeriksaan pasca kematian 3 hari setelah kematian. And also has been embalmed. Di mana pada waktu itu jenazah sudah diformalin. The finding of erosion I find is a bit unusual. Temuan adanya erosi atau pengikisan itu menurut hemat saya agak tidak lazim. Assuming dengan mengasumsikan that she has actually ingested cyanide. Apabila diasumsikan bahwa korban memang benar-benar menelan sianida. One is that, mengapa demikian? The volume of poison, karena volume racun, in this case the coffee, yang dalam hal ini adalah kopi, was very little. Adalah sangat sedikit. Described by the toxicologist, yang dijelaskan atau diuraikan oleh ahli racun atau toksikolog, that about 20 mils, yaitu sekitar 20 milliliters. 20 mililiter. 20 mililiter. But the erosion in the stomach, tetapi pengikisan atau erosi yang terjadi pada lambung was described as extensive. Dijelaskan sebagai pengikisan yang sangat parah, sangat ekstensif, sangat banyak. I expect, maka saya curiga, if there is erosion at all, apabila memang itu ternyata benar-benar pengikisan atau erosi, it will be fairly focal. Maka pengikisan atau erosi yang diakibatkan oleh keracunan sianida itu akan sangat bersifat tempatan, jadi tidak menyeluruh tetapi hanya pada satu tempat saja. The changes described by the pathologist, perubahan-perubahan yang diuraikan atau dijelaskan oleh ahli patologi, could also be due to post-mortem change, juga dapat diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pasca kematian, and effects of embalming, dan juga efek dari pemberian formalin. And not due to erosion. Dan bukan diakibatkan karena terjadinya erosi. And of course, atau pengikisan, dan tentunya, as I stated earlier, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya,
There was no description in the microscopy Tidak ada deskripsi atau uraian dalam mikroskopi of basal cell vacuolation. dari vakuolasi sel basal. And then we review the results. Kemudian kita mengulas kembali hasil toksikologinya. We have the stomach, which is labeled as BB5. Barang bukti nomor 5 yaitu lambung been detected with cyanide di mana terdeteksi adanya cyanida of 0.02 milligram. sebanyak 0,20 miligram. In the bowel and liver, which is BB6, Di empedu dan juga di hati, cyanide was not detected. sebagaimana dinyatakan dalam barang bukti nomor 6, tidak dideteksi adanya cyanida. So I mentioned the urine is also negative, Air seni juga negatif, which is BB7. yaitu barang bukti nomor 7, What is also surprising, yang juga mengejutkan which is BB4, adalah barang bukti nomor 4, which is described as stomach aspirate. yang menjelaskan tentang cairan lambung. This is the specimen. This is the specimen. Ini adalah spesimen I believe yang saya yakini has been extracted telah diambil from the victim dari korban soon after death. segera setelah korban meninggal dunia.